setelah di dekanat wakil dekan, beban kerjanya jadi bertambah sehingga kuliahnya sering tabrakan, ya. Tidak mengurangi perkuliahan. Saya mulai saja untuk membahas tentang keselamatan kerja. Ya, terminologi dalam keselamatan kerja seperti pada di sini. Jadi keselamatan kerja itu lebih fokus ke pencegahan terjadinya kecelakaan. Jadi bukan lawan kata dari keselamatan kerja, tetapi bagaimana kita menilai risiko supaya tidak terjadi kecelakaan kerja yang berarti orang yang bekerja itu sehat dan selamat. Seperti pada gambar di sini, mesin potong ini adalah potensi bahaya, sedangkan tangan ini adalah bagian tubuh yang berisiko untuk terkena bahaya ini. Ya. Pertanyaannya, apakah nanti terjadi kecelakaan? Ya, belum tentu. Cuma eh, potensi untuk terjadi kecelakaan itu tinggi. Ya, di sini dikatakan sumber bahaya potensial. Ya, jadi kemungkinan dapat mengenai tubuh sehingga berakibat merugikan. Tidak hanya mesin seperti ini, tetapi misalnya kita dekat dengan bahan kimia, ya, misalkan orang yang alergi dengan bensin atau cat, ya, atau bahan kimia lain juga merupakan potensi bahaya seperti ini. Atau mungkin dalam bentuk yang lain, situasi kerja. Ya, misalnya kalau kita di jalan rame, itu juga merupakan potensi bahaya seperti pada gambar di sini. Kemudian untuk terjadi dampak, misalnya di sini apa ya terkena mesin ini sehingga menimbulkan luka, ini eh, dilihat dari peluangnya, ya. Makin besar peluang, kemungkinan untuk terjadi itu tinggi. Tapi kalau mesinnya agak jauh, kemudian tangannya mungkin pakai APD, ya peluangnya nanti jadi menurun atau dikatakan risikonya rendah. Di K3 itu prinsipnya adalah menurunkan risiko bahaya karena tidak ada bahaya yang dihilangkan sama sekali. Ya, misalkan Kalau SSI banyak yang nggak bisa keluarin aja. misal kalau kita di jalan raya, ya kita nggak akan bisa menghilangkan bahaya itu nol, ya. Bisa bahaya dari internal kita sendiri, mungkin cara mengendarai kita, atau bahaya dari luar. Sehingga kita menilai risikonya. Selanjutnya, dalam keselamatan kerja ada istilah aman, ya, dan bahaya. Aman itu kondisi kita memprediksi munculnya sumber bahaya itu sudah rendah, gitu ya. Artinya sudah terproteksi. Lawannya adalah bahaya, ya. Jadi tingkat bahaya dari sumber bahaya yang belum terproteksi. Jadi belum ada pengamannya, yaitu disebut bahaya. Jadi di sini aman itu sekali lagi bukan berarti nol, tetapi ada bahaya, tetapi sudah terkendali. Ya, kemudian nanti kita akan menilai risiko itu berdasarkan dampaknya. Misalkan terkait dampak terhadap bakar, ya, apakah eh, sangat kecil sekali atau sangat parah. Demikian juga dengan kemungkinan mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Jadi nanti ada scoring-scoringnya. Secara umum kalau kita bicara K3 itu terkait dengan bagaimana orang berpikir supaya aman di kehidupannya. Kemudian berpikir tentang atau mempelajari ilmu K3
bagaimana supaya dalam kehidupannya itu aman ya. Dalam artian bagaimana cara mencegah kemungkinan ini menjadi rendah untuk terjadi kecelakaan kerja. Kemudian secara etimologi eh, melakukan praktik ya dari apa yang diketahui tentang pencegahan bahaya ini, kemudian melakukan upaya perlindungan. Ya. Jadi kalau kita naik sepeda motor itu secara otomatis mesti ambil helm dipakai ya, kemudian apa rutin untuk servis ya, itu sudah merupakan suatu upaya perlindungan. Kemudian kalau kita bicaranya di industri ya karena ketika berkembangnya awalnya dari industri terutama di pertambangan terjadinya kecelakaan ini ada syaratnya atau ada apa yang mendukung definisi kecelakaan itu jika memang kejadian itu tidak direncanakan kemudian tidak diinginkan terjadinya tiba-tiba menghentikan proses. Jadi di sini salah ketiknya saya ubah sekalian. Jadi di sini yang namanya kecelakaan itu bukan suatu yang direncanakan. Jadi misalkan apakah nanti saya ingin kecelakaan ya tidak ada karena kejadiannya itu tahu-tahu terjadi dan itu tidak kita inginkan dan tidak kita rencanakan sehingga proses yang direncanakan misalnya kita mau perjalanan ya berarti perjalanannya jadi terhenti atau terhambat ya dampaknya kalau dikatakan ini ya bisa paling parah itu yang meninggal bisa cedera ataupun yang lain di industri atau perusahaan orang perusahaan menerapkan K3 itu tujuannya untuk melindungi pekerja dan orang lain ya jadi kita berkunjung ke suatu perusahaan maka mereka akan menjamin keselamatan kita. Kemudian selain orang juga sumber-sumber produksi. Jadi proses produksi di perusahaan itu atau aktivitasnya itu berjalan dengan lancar ya. Baik itu bisa perusahaan manufaktur, pertambangan, konstruksi ya atau perusahaan jasa termasuk pendidikan ya di FK ini juga perlu menerapkan K3 karena pegawai itu juga perlu dilindungi, orang lain, mungkin mahasiswa, mahasiswi, itu juga perlu perlindungan sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Di dalam tiga kita mengenal istilah identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko ya. Jadi tadi di awal kita lihat gambar mesin potong tadi, itu kita sudah melakukan identifikasi bahaya. Jadi kita tahu mesin potong tadi punya potensi bahaya yang kita sudah mengidentifikasi. Selanjutnya nanti kita nilai risikonya. Mesin potong tadi risikonya rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Kalau memang risikonya tinggi atau sangat tinggi, maka dilakukan pengendalian terhadap risiko tadi. Jadi urutannya identifikasi, kemudian kita nilai, kemudian kita kendalikan. Istilah umum untuk identifikasi bahaya dan penilaian risiko biasa disebut IBPR ya, identifikasi bahaya dan penilaian risiko sekaligus pengendalian risiko. Identifikasi kita mengetahui, mengenal, memperkirakan ya dari apa yang kita lihat, baik itu peralatan, tempat kerja atau proses. Kemudian kita nilai risikonya dengan membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan. Jadi nanti ada matrik penilaiannya sekaligus nanti dimunculkan, biasanya dibuat dalam bentuk tabel
eh, stabil terakhir itu pengendalian risiko yang nanti mau dilakukan. Lebih lengkap lagi kalau itu di perusahaan ada tanggalnya, pengendalian itu mau dilakukan kapan. Tujuan dari IBPR ini mengenal, selanjutnya nanti mengendalikan, sehingga cara kerja atau lingkungan kerja itu aman dan nyaman. Ya, kita mulai dari identifikasi bahaya dulu. Tiga pertanyaan dasar, di sana ada nggak sumber bahaya? Kemudian siapa yang berisiko celaka ya atau sakit? Ya, jadi di keselamatan kerja itu sakit termasuk ya. Kalau di Kementerian Tenaga Kerja, sakit ini merupakan kecelakaan tapi jangka waktunya lebih panjang ya daripada eh, kecelakaan itu sendiri. Kemudian apakah memungkinkan dapat terjadi? Cara melakukannya ya kita observasi, kita potret, kita lihat ya. Eh, Kalau nanti melalui wawancara, jadi bukan objek ya, kita bisa saja wawancara ke pekerja, nanti kita catat, kita dokumentasikan, eh, atau ditambahkan ketika kita mengambil data nomor satu 2 itu proses kerjanya normal atau tidak ya. Dalam artian normal berarti tidak ada kegiatan yang lain, abnormal mungkin dalam rangka perbaikan, misalkan gedungnya dibongkar ya atau ruangannya mau diperbaiki atau mesinnya dipindah, itu sesuatu yang tidak seperti biasanya. Atau pada waktu emergensi, ya misalnya keadaan darurat, atau dalam kondisi yang lain. Sumber bahaya ada banyak ya, bisa mekanik, listrik, sampai dengan bahaya peledakan. Masih nanti ada sumber bahaya yang lain yang kita tidak bisa memprediksi, misalkan terjadi banjir jika dekat dengan laut ya, atau sungai, gempa bumi, ya, gunung meletus, ya kita nggak bisa memprediksi. Yang tertulis di sini itu yang bukan alami ya, tapi kalau apa angin puting beliung itu berarti yang alami ya, kita tidak bisa memprediksi. Contoh potensi bahaya, jadi kalau kita mengatakan ada potensi bahaya, berarti ada dampaknya ya, misalnya potensi bahaya terpleset ya, mungkin memar ya atau patah tulang. Potensi bahaya jatuh dari ketinggian, misalnya pekerja berada di ketinggian, ya berarti mungkin bisa meninggal atau patah tulang. Ini merupakan prediksi ya, sampai dengan mungkin yang terkait dengan huru hara, ya bisa saja nanti luka fisik ya atau demo. Ini gambar tempat kerja yang tidak aman ya. Sebagai contoh, ya ini tidak ada standar baku di sana ya. Misalkan jalan orang itu yang mana, jalan kendaraan yang mana, kemudian tempat apa ya, kalau ada gambaran di situ tempat rapat ya atau apa itu nggak ada. Ini yang eh, contoh yang ekstrim untuk tempat kerja yang tidak aman. Selanjutnya, ya ini kalau ini kita lihat adik-adik menemukan banyak sekali yang disebut potensi bahaya. Kemudian setelah temuan tadi kita nilai risikonya, eh, bisa melalui dua faktor yaitu kemungkinan atau frekuensi, kemungkinan terjadi maksudnya, kemudian keparahan bila terjadi. Ini beberapa contoh saja. Penilaian bisa menggunakan tiga kategori atau lebih ya, ini kebetulan tiga. Eh, yang dinilai tadi adalah kemungkinan, sangat mungkin, mungkin, tidak mungkin ya. Ya, terus kemudian dampaknya juga tiga di sini, berat, sedang, ringan ya. Termasuk berat, sedang, ringan ataupun sangat mungkin dan seterusnya.
ini harus dideskripsikan dulu kira-kira seperti apa. Jadi tiap perusahaan ini berbeda ya. Ini hanya sekedar contoh. Yang penting ada rankingnya ya, ranking rendah, sedang, berat ya. Ada ranking tidak mungkin, mungkin, sangat mungkin. Kemudian kalau sudah nanti menilainya di sini, misalkan di sini mungkin, ya, berarti di penilaian ini mungkin, kita pilih mungkin. Kemudian parahnya mungkin berat ya, mungkin berat berarti mungkin berat termasuk risiko tinggi ya. Demikian juga yang lain. Di sini mungkin kita memilih atau menentukan kategori tidak mungkin ya. Tetapi di sini berat. Ya, berarti di sini tidak mungkin, di sini berat, berarti masih ada risiko sedang. Kemudian dari berbagai temuan tadi dibuat prioritas ya, yang risikonya tinggi, ya, risiko tinggi, kemudian risiko sedang, kemudian risiko rendah. Jadi yang merah-merah atau risiko tinggi merupakan prioritas yang segera diperbaiki. Selanjutnya, ini contoh yang 5 kategori. Jadi ada yang 4 juga ya. Ini yang 5, mungkin sangat jarang sampai sangat sering. Untuk menilai ini bisa menggunakan ini ya, apa definisi ini. Misalkan di sini yang disebut sangat jarang ya, atau mungkin sangat jarang terjadi, eh, didefinisikan kemungkinan terjadinya 1 kali dalam 1 tahun. Jadi tidak harus 1 tahun, misalnya kita mendefinisikan 1 bulan ya tidak apa-apa. Iya. Yang penting nanti di bawah di sini ada ordinal ya atau peningkatannya. Kalau di sini 1 kali, bisa saja di sini 2 kali, atau di sini 1 kali setahun, ya berarti di sini eh, apa lebih dari 1 bisa. Ya. Yang penting ordinal. Jadi ketika nanti kita lihat beberapa referensi, isinya barangkali berbeda dengan yang ada di sini. Tetapi prinsipnya sama, ada ranking. Ini keparahannya tidak signifikan sampai bencana. Ya, nanti bisa didefinisikan yang disebut tidak signifikan itu mungkin tidak cedera, ya, atau dilihat dari kerugiannya minor, ya. Eh, Misalnya cedera ringan itu perlu P3K, total dilihat dari total kerugiannya sekian, gitu. Makin ke bawah makin parah. Ini yang 5 kategori, jadi ada 5 di sini kemungkinan, di sini 5 parah. Ya. Kemudian kategorinya biasanya dikalikan di sini. Eh, Sangat jarang kita skor 1, luka tidak berarti atau yang ya sangat ringan sekali gitu ya, 1 ya. Nanti 1 kali 1 ya. Yang paling tinggi adalah 5, sangat sering terjadi, keparahannya fatal, itu termasuk field high ya atau ekstrim. Kalau yang ketemu yang hitam ini pada saat itu juga harus dihentikan proses untuk perbaiki. Jadi tidak menunda menunda waktu ya, tidak besok lagi gitu. Kalau udah masuk yang hitam ini. Tindakan terhadap risiko ketiga ya, yang ekstrim, ini yang eh, secepat mungkin ya. Tapi ada referensi mengatakan 15 hari. Ya tergantung perusahaannya sih. Misalnya kalau apa, bekerja di ketinggian dan tidak ada pagar pengaman, eh, si operator atau pekerja tidak menggunakan body harness, ya langsung saat itu juga tidak usah nunggu 15 hari. Tetapi kalau mungkin terkait perkantoran itu masih bisa. Jadi ini relatif ya, hanya salah satu referensi saja. Cuma yang saya lihat
ini referensinya tidak menunjukkan itu untuk perusahaan apa. Kemudian pengendalian risikonya secara urut dari eliminasi ini paling efektif, APD itu paling terakhir pemikirannya. Jadi kalau misalnya sudah bisa dieliminasi, misalkan eh, gedung mau roboh, dia itu potensi bahaya. Kemudian dieliminasi ya, artinya pegawai dipindah ke gedung lain yang kuat, ya, artinya sudah selesai. Ya, tidak ada mungkin apa ya, temboknya diperbaiki atau diperbaiki itu namanya substitusi atau pengendalian teknik atau bahkan APD ya. Kalau sudah bagus ya sudah, berarti nggak perlu APD. Ini urutannya, prioritasnya dari eliminasi, substitusi secara teknik, administrasi, dan APD. Ini contohnya, eliminasi itu apa, substitusi apa, pengendalian teknik apa, dan seterusnya. Form IBBR biasanya dibuat dalam bentuk tabel, ada nomor, ada aktivitas, biasanya di sini ada foto, kemudian disebut bahaya potensialnya, dampaknya apa, apakah di sana sudah ada pengendalian, eh, dituliskan. Kalau sudah ada pengendalian, nanti dinilai kemungkinan ini kalau sudah ada pengendalian. Tetapi kalau yang di bawahnya ini belum ada pengendalian, berarti kita menilainya memang belum ada pengendalian, biasanya cenderung tinggi. Kemungkinan keparahan skornya berapa, kategorinya seperti di tabel tadi, nanti yang paling tinggi itu prioritas satu ya. Pengendaliannya apa? Kalau sudah dikendalikan, dinilai ulang kemungkinan dan keparahan seperti ini, kemudian diskor lagi, apakah skor sebelum pengendalian dan sudah pengendalian itu sama atau menurun? Ya diharapkan di sini menurun karena sudah dikendalikan. Misalnya di sini dari kategori tinggi, setelah di saran pengendalian, dinilai lagi kategorinya misalnya menjadi sedang atau rendah. Ya. Kalau yang low, ini tinggal monitoring saja, di sini tetap low. Kemudian adik-adik, kalau di perusahaan besar, pengelolaan KPI itu harus dikelola secara profesional ya. Artinya ada eh, manajemennya. Di Indonesia, sistem manajemen K3 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Atau kalau di Kementerian Kesehatan, khususnya di rumah sakit, ada peraturan tentang standar K3 rumah sakit ya dari peraturan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1087 tahun 2010. Intinya di sini, di sistem manajemen K3 ini merupakan bagian dari sistem manajemen. Jadi harus dimunculkan di struktur organisasi siapa yang mengelola tentang K3. Ini gambar umumnya, jadi kalau menerapkan SMK 3 itu ada penetapan kebijakan dulu ya, tekad dulu, komitmen dulu eh, maunya apa dengan K3 ini ya. Kemudian dilakukan perencanaan, kalau sudah direncanakan, diterapkan. Kalau sudah diterapkan, itu diukur dan dievaluasi. Kemudian peninjauan ulang, eh, perbaikan berkelanjutan. Jadi mirip dengan akreditasi kalau di pendidikan ya. Nanti visi misi ya. Kemudian ada perencanaan apa ke depan untuk mendukung visi misi dan seterusnya. Kalau tidak berhasil ya nanti ditinjau ulang. Penetapan kebijakan K3 ya ini sebagai contoh penetapan kebijakan K3 atau komitmen K3 dari Puskesmas ya di sini Gudean 1. Jadi dia punya komitmen ditulis ditulis
kami berkomitmen untuk mengupayakan menjaga K3 sumber daya dan seterusnya, memenuhi semua peraturan perundang-undangan, berkomitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan komitmen ini, apa yang mau dilakukan? Membangun dan membina manajemen K3 dan seterusnya. Ya, jadi ini ditulis ya untuk kebijakannya. Kemudian dilaksanakan dan selalu ditinjau ulang. eh, ini harus ditandatangani pimpinan. Kemudian kapan ditandatangani harus dituliskan. Setelah ada komitmen itu pekerja ya atau karyawan itu diminta untuk mendukung ini eh, komitmen ini. Misalkan di perusahaan ada SOP atau di sini puskesmas ada SOP cara eh, mendaftar di loket pendaftaran gitu ya. Ya itu harus diikuti. Pengunjung juga harus ikut, tidak boleh berebutan gitu ya. Artinya kalau dia mengikuti, dia mendukung komitmen ini. Kemudian kalau sudah punya komitmen, membuat perencanaan ya. Jadi identifikasi bahaya dan penilaian risiko tadi itu berhubungan dengan perencanaan di IRA awal IRA atau IPPR ya. Ini sama IRA Hazard Identification and Risk Assessment di prinsipnya sama dengan IPR. Misalnya ada sumber bahaya belum punya eh, tenaga K3 ya berarti diadakan tenaga K3. Dari HIRA tadi ditemukan belum ada peraturan ya atau SOP yang terkait dengan kerja. Maka di perencanaan nanti mau buat peraturan, nantinya mau menyusun SOP ya itu harus ada timingnya. Kira-kira mau dibuat kapan? Untuk membuat rencana K3 itu ada tujuan, sasaran, dan seterusnya ya, seperti membuat dokumen. Ya. Karena ini nanti akan dilihat pelaksanaannya pada tahapan selanjutnya. Setelah nomor 2 perencanaan selesai, maka dilaksanakan sesuai timeline tadinya eh, untuk menuju goal ya atau sasarannya. Misalnya tadi perusahaan mau mengangkat dokter perusahaan yang sertifikat K3, ya berarti nanti ada SDM dokter perusahaan dan sudah kompeten di bidang K3 ataupun yang lain ya. Jadi sesuai dengan perencanaan tadi. Misalnya rencana tadi menyebutkan akan menyusun organisasi strukturnya buat ya pada saat pelaksanaan. Mungkin anggarannya atau belum ada prosedur kerja, jadi di pelaksanaan nanti dibuatkan ya sampai ke instruksi kerja ataupun sampai ke teknis-teknisnya. Ya. Misalnya belum ada penangkal petir misalkan, ya dipasang penangkal petir ya itu teknis. Kemudian kalau sudah dilaksanakan, perusahaan akan memantau dan mengevaluasinya ya, melalui pemeriksaan, pengujian atau pengukuran. Ya, misalnya eh, ditinjau tentang kebisingan, ya, diperiksa tentang kebisingan. Kok ada suara yang keras, ya, atau sepertinya berbahaya, maka diuji. Nah, perusahaan akan meminta lab K3 ya atau beli alat sendiri melakukan pengukuran kebisingan dengan sound electrometer ya atau pengukuran ya pengujian ini lebih ke listrik ya misalnya listrik ini groundingnya berapa gitu ya itu disebut pengujian ya. Kalau kebisingan tadi pengukuran tapi prinsipnya sebenarnya pengujian dan pengukuran ini sama saja. Kemudian untuk menilai apakah sistemnya sudah berjalan dengan baik, dilakukan audit internal. Ya kalau di pendidikan ini dilakukan oleh GKM, ya, Gugus Kendali Mutu Prodi.
Kemudian kalau sudah dilakukan evaluasi, maka perlu ditinjau mana yang sudah berhasil, mana yang belum berhasil dalam melaksanakan K3. Kalau yang belum, dievaluasi lagi, akhirnya dirapatkan di manajemen, kemudian nanti ada solusi ya program baru lagi untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Kemudian tindak lanjutnya, kalau auditnya eksternal ya dari auditor luar, itu nanti kalau ada temuan mayor dinyatakan gagal atau tidak lulus dalam hal penerapan K3. Ya, ini mirip dengan akreditasi kalau di pendidikan kita ya, misalnya S1 pendidikan dokter diakreditasi, ya. Nanti asesor akan memberikan informasi tentang temuan-temuan ini. Ya. Apakah temuannya minor, apakah mayor. Nah, biasanya itu nanti berakibat pada penilaian, sehingga eh, dikatakan lulus atau tidak lulus, tapi kalau diakreditasi nanti ada apakah eh, skornya nanti termasuk akreditasi unggul, ataukah sangat baik, atau baik, atau C, ya. Kalau rendah ya berarti tidak terakreditasi. Ya, kira-kira itu adik-adik untuk materi hari ini. Monggo, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Bila ada, monggo. Ya, kalau belum atau tidak ada, kuliahnya sudah cukup. Mungkin Mbak Rania nanti untuk beritanya, Mbak Rania tolong dibuatkan ya. Permisi dokter, saya izin Oke. boleh bertanya dok. Oh boleh, Ji, monggo Nggih. Mas Branda. Mungkin nggih, baik. Eh Tadi kan yang dicontohkan oleh dokter kan beberapa dari pekerjaan dari mungkin ada dari pabrik atau dari pertambangan. Kalau kira-kira dalam pekerjaan yang ada di rumah sakit, contoh untuk penerapan K3, kira-kira apa ya dok? Mungkin dari itu pertanyaannya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Mas Brandon ya. Rumah sakit ini dari K3 memang sedikit berbeda dengan perusahaan gitu ya. Tadi tujuannya kalau di K3 melindungi pekerja ya atau karyawan dan juga orang lain yang ada di tempat kerja. Nah, kalau di rumah sakit orang lain yang di tempat kerja tadi yang secara khusus adalah pasien. Nah, pasien ini itu memang berbeda-beda ya. Pasien bisa apa ya dari ICU ya atau dari apa dirawat jalan atau apa ya kan berbeda-beda. Yang pertama di rumah sakit itu sering ini disebut potensi bahayanya INOS ya, infeksi nosokomial. Jadi dengan kepadatan orang yang ada di rumah sakit itu potensi untuk seseorang tertular itu cukup tinggi. Ya, ini perlu ada aturan ya. Barangkali salah satunya membatasi jam berkunjung ya itu sebenarnya mengurangi lama paparan. Ya. Berbeda kalau bebas berkunjung nanti penuh terus ya. Kemudian yang penting di sini juga masalah keselamatan kerja. Mungkin Mas Brandon kalau browsing rumah sakit terbakar ya. Ini nanti juga harus diantisipasi. Di rumah sakit itu sudah ada ini enggak tim tanggap daruratnya. Ya. Misalkan kita lihat rumah sakit kok belum ada tim tanggap darurat. Wah, ini nanti kalau kebakaran dampaknya luar biasa, orang akan bingung ya. Misalkan apa eh, berjalan ke arah yang berlawanan ya, bisa tabrakan. Jadi selain tim tanggap darurat ini juga misalnya yang paling sederhana disediakan rambu-rambu ya. Kalau kita masuk rumah sakit pasti ada ya ini panah masuk, panah keluar ya.
panah jalur evakuasi, tempat berkumpul. Itu kalau kita sebagai pengunjung ya kita harus tahu itu dulu gitu ya. Kenyataannya mungkin gitu ya kalau apa, pengunjung yang datangnya rombongan mungkin tidak memperhatikan. Nah ini yang kadang termasuk bahaya gitu ya. Itu perlu diingatkan gitu. Kalau di apa ya, eh, perusahaan yang besar ya atau di rumah sakit yang besar gitu ya. Kalau kita sekedar tamu ya, misalnya Mas Branden kunjung ke rumah sakit yang terkenal gitu. Biasanya ada namanya safety induction. Ya, kalau tamu khusus biasanya ada ini dijelaskan dulu ya tata tertibnya ketika berkunjung, kemudian kebutuhan pribadi misalnya toilet di mana, terus tempat-tempat cuci tangan di mana, terus nanti kalau terjadi kebakaran harus apa yang dilakukan itu sudah diinformasikan seawal dari apa safety induction. Tetapi yang lebih penting ini Mas Brandon harus memiliki P2K3. Kalau di rumah sakit namanya P2K3 RS, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Ini merupakan tim ya. Jadi ada ketua, ada sekretaris, ada anggota. Karena K3 sendiri tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa suatu tim ya. Biasanya ketua P2K3 itu adalah direkturnya rumah sakit itu. Kemudian sekretarisnya adalah orang yang tahu K3. Jadi nanti kalau ada keluhan dari berbagai departemen ya atau ruangan, misalnya di sana atapnya rusak, ya nanti lapor ke sekretaris, sekretaris ke pimpinan melalui rapat P2K3 tadi. Sehingga pimpinan langsung bisa memutuskan diperbaiki atau tidak. Gitu. Ya itu mungkin gambarannya Mas, sedikit ya, tapi tugasnya banyak sekali di K3 Rumah Sakit itu. Oke, terima kasih, dokter. Iya, Dr. Apakah ada lagi? Baik, kalau adik-adik belum ada pertanyaan atau tidak ada, monggo kalau diskusi di luar perkuliahan bisa. Untuk perkuliahan saya cukupi, kalau sudah tidak ada lagi. Mbak Rania, maka boleh saya akhiri kalau sudah tidak ada pertanyaan. Oke dokter, monggo. Baik adik-adik, sekali lagi saya minta maaf tidak dapat memberikan kenyamanan kuliah untuk adik-adik ya karena yang lainnya. Saya kira sudah cukup. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan lancar. Kok muter-muter bugil-bugil. Assalamualaikum.